Kelanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh Indonesia akan kembali diumumkan hari ini. Dalam sepekan terakhir, tren kasus harian COVID-19 cenderung turun. Namun, pemerintah belum juga mampu meningkatkan jumlah tes sesuai target 400.000 orang per hari. Jika melihat angka kasus COVID-19 harian, dalam periode PPKM dari tanggal 17 hingga 22 Agustus ini, memang trennya menurun. Dari yang awalnya 20-an ribu kasus di tanggal 17, menjadi 12 ribuan kasus baru yang tercatat pada hari Minggu 22 Agustus kemarin. Tapi jika melihat jumlah orang yang dites, angkanya juga ikutan turun. Masih jauh dari target pemerintah yakni 400.000 orang per hari. Pekan ini jumlah tes tertinggi tercatat pada tanggal 21 Agustus lalu dengan hanya 116.306 orang. Sementara hari Minggu 22 Agustus kemarin justru menjadi hari dengan jumlah tes terendah sejak pertengahan Juni dengan 85.216 tes. Sepanjang masa PPKM periode ini, angka kematian akibat COVID-19 juga masih konsisten di atas 1.000 orang per hari. Padahal, ketika angka kematian dikeluarkan dari indikator penentuan kebijakan pandemi 10 Agustus lalu, pemerintah berjanji akan memperbaiki data kematian. Namun satu pekan terakhir, angka kematian akibat COVID-19 tetap tinggi. Pekan ini angka kematian tertinggi terjadi pada 19 Agustus dengan hampir 1.500 orang. Itu artinya sepanjang hari itu setiap jam ada sekitar 62 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Meski berangsur turun, angka kematian masih di atas 1.000 orang per hari. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengklaim Ibu Kota Jakarta kini sudah masuk ke zona hijau karena jumlah kasus COVID-19 yang turun drastis. Kita bersyukur Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity. Kami minta semua warga tetap disiplin, patuh dan taat, tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik, laksanakan protokol kesehatan 5M secara disiplin dan patuh laksanakan PPKM level 4 dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan prokes sebagai kebutuhan kita sehari-hari, kata Ahmad Riza Patria, 22 Agustus 2021. Namun apakah ini cukup sebagai pertimbangan untuk melonggarkan pembatasan setidaknya di Jakarta? Ya, memang tergantung banyak hal. Yang utama memang vaksin dan positivity rate. Mengenai positivity rate-nya ini, tolong dilihat, yang penting adalah bukan harian, namun positivity rate seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir. Dan Jakarta sampai hari ini, pagi ini, turunnya banyak banget, 6,7%. Dibandingkan dengan rata-rata Indonesia masih di atas 30%. Jadi kalau melihat dari kriteria dari berbagai negara kan aman 3%, aman 5%, agak aman 10%, di atas 10% sama sekali tidak aman. Yang jadi masalah, ketimpangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia juga menjadi sorotan WHO. Capaian vaksinasi nasional juga masih rendah. Baru sekitar 15,2% yang mendapat dosis vaksinasi lengkap dari target 208,3 juta sasaran penerima vaksin. Tim Liputan, Kompas TV.